Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, sahabat Santri RB, jumpa lagi dengan saya admin Santri RB, nama Kang Eko. Yang kali ini akan kita bahas kelanjutan dari pelajaran fikih kita yang dahulu pernah kita bahas di video sebelumnya, yaitu tentang wudhu, dari mulai syarat sahnya, rukunnya, sunnah-sunnahnya, yang membatalkan dan juga yang diharamkan bagi orang yang tidak memiliki wudhu. Nah, yang akan kita bahas sekarang yaitu masih terkait dengan istinja yang selanjutnya, yaitu mengenai mandi. Nah, namun sebelum kita mulai, seperti biasa, kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghuslu. Jadi bahasa Arabnya mandi itu ghuslu. Ghuslu yang akan kita terangkan kali ini yaitu mandi wajib, bukan mandi yang harian ataupun mandi yang sunnah. Karena mandi itu ada beberapa macam. Ada mandi sunnah, membersihkan badan setiap hari, pagi, sore, ataupun ketika badan terasa kotor, terasa nggak enak, lengket, yaitu disunahkan untuk mandi agar menghilangkan bau yang nggak enak. Tapi yang akan kita bahas kali ini yaitu terkait dengan mandi wajib atau mandi karena kita junub ataupun karena berhadas besar. Nah, mandi sendiri pengertiannya yaitu soal ma'al ghuslu. Apa yang disebut dengan mandi? Jawab, huwa ghuslu jismil insani kullihi min a'lar ra'si ila muntaha qadamihi. Yang disebut dengan mandi yaitu membasuh seluruh bagian dari tubuh manusia, seluruhnya, dari mulai atas bagian kepala sampai dengan telapak kaki, semua terbasuh. Itu yang disebut dengan mandi secara istilahnya. Nah, jadi kalau yang namanya mandi itu ya seluruh badan harus terbasuh dengan air. Nah, di sini menggunakan kata ghuslu, jadi membasuh, bukan hanya membasahi, tapi mengalirkan seluruh bagian air, ke seluruh bagian tubuh kita agar sampai merata dari atas sampai dengan bawah. Itu yang disebut dengan mandi. Kemudian untuk rukunnya mandi itu ada 3. Rukun mandi itu ada 3. Yang pertama itu an-niyatu 'inda ghusli awali juz'in minal badani, yaitu berniat. Kapan niatnya? Ketika memulai membasuh pertama kali dari bagian tubuh kita. Nah, kalau memang disunnahkan itu dari atas tapi sebelah kanan. Jadi ketika kita membasuh bagian atas yang agak sebelah kanan ini, ketika kita menyiramkan airnya, seketika itu kita membaca niat di dalam hati. Niatnya bagaimana? Nawaitu ghusla lirraf'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Atau disebutkan hadasil akbar tadi karena apa? Nawaitu ghusla lirraf'il hadasil akbari liba'dil haidi atau li junubi, atau tidak disebutkan pun tidak masalah. Yang artinya saya niat mandi membersihkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, yang termasuk dari furudul ghusli atau rukunnya mandi atau fardunya mandi, yaitu izalatun najasati minal badani, menghilangkan seluruh najis yang ada di badan. Misal ketika sebelum mandi tangan kita kena najis, yaitu sekalian dihilangkan dari mandi tersebut. Makanya ketika mandi harus merata, itu pun juga disyaratkan atau dirukunkan harus membersihkan seluruh badan yang memang terkena najis. Kemudian yang ketiga, wusulul ma'i, mengalirkan air, menyampaikan air. Wusul itu kan sampai artinya, tapi di sini airnya itu dipindah ke tubuh kita, dialirkan ke tubuh kita, ila jama'il basyarati wasyari, ke seluruh bagian kulit dan seluruh bagian rambut. Makanya kalau orang Jawa bilang
keramas. Nah, karena apa? Kalau orang Jawa mandi belum tentu rambutnya itu dibasahkan. Ya, kalau sudah dibilang keramas berarti rambut mereka harus basah, seluruh badan juga harus basah. Makanya orang Jawa ringkes kalau bilang, sangat ringkes ataupun simpel bahasanya itu karena mandi keramas. Nah, itu disebut dengan mandi besar bagi orang suku Jawa mengatakan keramas seperti itu. Kalau orang yang sudah belajar ngaji pasti tahu itu namanya jenis mandi besar. Nah, seperti itu. Jadi mengalirkan seluruh air ke seluruh bagian tubuh, kulit, dan juga membasahi seluruh bagian rambut. Itu. Kemudian apa yang menyebabkan orang harus melakukan mandi wajib atau mandi besar? Nah, yang menyebabkan orang harus mandi besar itu yang pertama iku al-janabatu, yaitu jinabat. Jinabat itu apa? Keluarnya sperma. Itu yang biasanya disebut dengan jinabat. Jadi al-janabatu, keluarnya sperma, wal haidu, dan haid, menstruasi bulanan bagi wanita yang rutin setiap bulan itu menstruasi atau haid, wan nifasu, keluar darah nifas, darah yang keluar setelah wanita melahirkan, yang habis melahirkan itu terus keluar darah itu sampai maksimal bisa sampai 40 hari atau bisa jadi 2 bulan, itu yang disebut dengan darah nifas. Kemudian wal wiladatu, orang yang habis melahirkan itu berkewajiban mandi. Jadi setelah melahirkan, walaupun nanti darah nifasnya tetap keluar, tapi setelah selesai melahirkan dan dia sudah kuat, maka itu harus mandi. Disebut dengan ghuslul lil wilada. Jadi mandi karena setelah melahirkan. Kemudian wal mautu, mati ataupun meninggal itu juga wajib mandi. Tapi ketika mati yang memandikan tentunya orang lain, bukan orang yang mati sendiri. Nah, itu yang tentunya yang berkewajiban memandikan itu yang jelas orang lain. Nah, itu kewajiban yang menyebabkan kita harus mandi. Nah, itu tadi yang pertama jinabat atau keluarnya sperma, kemudian wal haidu itu haid, kemudian nifas, wal wiladatu melahirkan, kemudian meninggal, dan juga nazalal kalau bahasanya bersenggama walaupun tidak sampai keluar sperma itu juga wajib mandi. Nah, itu yang mewajibkan mandi. Nah, itu terkait hal-hal yang berkaitan dengan mandi. Kemudian yang terakhir yang terkait dengan masih ada hubungannya dengan mandi, yaitu yang disebut dengan hadas besar tadi. Karena yang berkewajiban mandi itu adalah orang yang berhadas besar. Hadas besarnya apa? Yaitu yang kita sebutkan tadi, karena bersenggama, karena keluar sperma, karena haid, karena nifas, karena melahirkan, ataupun karena meninggal, itu kan ada kewajiban mandi. Nah, sekarang orang yang berhadas besar itu apa saja yang tidak boleh dilakukan? Nah, bagi orang yang berhadas besar itu tidak boleh melakukan pertama as-sholatu, sholat. Tidak boleh melakukan sholat, tentu sudah pasti, karena yang hadas kecil saja tidak boleh melakukan sholat, apalagi hadas besar. Kemudian tawaf. Tawaf itu tidak boleh melakukan tawaf, sama dengan hadas kecil. Hadas kecil kan tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh membawa ataupun memegang Al-Quran, itu di hadas kecil. Hadas besar pun demikian. Tapi di hadas besar ditambah lagi dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran itu tidak boleh ketika berhadas besar. Ya, ketika kondisi badan itu junub, maka tidak boleh membaca Al-Quran kecuali zikrul Quran, mengingat-ingat bacaan Quran atau ayat-ayat Quran yang memang sudah jadi kebiasaan kita sebagai zikir. Contoh, misal ketika memegang sesuatu kita membaca bismillah, ketika akan mandi kita membaca bismillah, ketika melakukan apapun kita membaca bismillah, habis selesai minum kita alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu termasuk ayat Al-Quran, tapi tetap boleh dibaca karena memang sudah menjadi wirid kita. Wirid apa? Karena itu sebagai zikir kita, setiap harinya kita melakukan itu boleh kita lakukan. Terlebih orang-orang yang menghafal Quran, hafidh Al-Quran, hafidhoh yang jelas.
Ketika mereka berhadas besar, mereka tidak boleh sambil memegang. Mereka hanya murojaah, mengingat-ingat, mengulang-ulang bacaan yang sudah mereka hafalkan. Nah, seperti itu. Kemudian ditambah lagi yang kelima, yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang junub atau orang yang berhadas besar, yaitu wal muksu fil masjid, berdiam diri di dalam masjid. Kalau hanya lewat masjid dan tidak dikhawatirkan darahnya itu menetes, masih ada ulama yang membolehkan. Tapi kalau sudah berdiam diri di dalam masjid, walaupun zaman sekarang sudah menggunakan pembalut yang tidak mungkin darahnya netes, tapi itu tetap tidak boleh dilakukan. Jadi ketika orang berhadas besar, orang haid, orang berhadas besar, maka tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Nah, kemudian ditambah lagi, hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang haid dan nifas. Nah, ini kan termasuk hadas besar tadi, yang termasuk haid dan nifas. Yang tidak boleh dilakukan ataupun perlakuan yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang haid dan nifas, itu yang pertama, sholat jelas tidak boleh, harus sampai berhenti haidnya, harus sampai bersih. Kemudian berpuasa tidak boleh. Ketika orang berhadas besar karena haid, itu berpuasa memang tidak boleh. Tapi kalau mungkin malam kita habis berhubungan dengan istri, berhubungan dengan suami istri, kemudian paginya kita malam, kemudian kita sahur, sebelum mandi kita sudah sahur dulu, itu tidak masalah. Kemudian sebelum subuh melakukan sholat, itu harus mandi dulu. Nah, itu masih boleh puasanya dan itu sah. Akan tetapi kalau bagi orang yang haid dan bagi orang yang nifas, memang tidak boleh melakukan ibadah puasa. Kemudian wama yahrumu alal junub, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hadas besar bagi orang yang junub itu juga tidak boleh dilakukan oleh orang yang haid dan orang yang nifas. Kemudian yang terkait dengan orang lain apa? Bagi orang yang haid dan nifas itu, yang terkait dengan orang lain terutama yaitu suaminya, maka orang yang sedang haid itu tidak boleh ditalak. Nah, itu termasuk. Akan tetapi di kitab Mabhati Fikih ini memang tidak dijelaskan. Nanti kalaupun memang ada kesempatan, kita bahas lagi di kitab fikih yang lebih atas ataupun penjelasannya lebih lengkap lagi. Nah, itu mungkin akan ada pembahasan sendiri. Terima kasih. Itu yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.